Saya Rizal, mahasiswa semester 7, program studi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Pagi ini, saya akan berkunjung ke sebuah pesantren, yakni Pondok Pesantren Sunan Derajat. Dulu, pesantren tersebut merupakan tempat saya mencari ilmu ketika duduk di bangku SMA. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari ilmu agama Islam. Lokasi pesantren tersebut terletak di Kabupaten Lamongan, tepatnya di daerah Paciran, dan dekat dengan salah satu wisata religi Wali Songo, yaitu Makom Sunan Derajat. Tujuan saya berkunjung ke pesantren yang pasti ingin bersilaturahmi dengan teman-teman saya dan belajar sedikit tentang ilmu agama, serta ingin mengetahui info perkembangan di pesantren. Apalagi sekarang adalah zaman milenial, di mana zaman tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi. Terutama pada dunia bisnis. Di pesantren ini memiliki beberapa macam unit bisnis. Salah satunya adalah unit bisnis lembaga keuangan non-bank yang bernama BMT Sunan Derajat. BMT Sunan Derajat berdiri pada tanggal 28 Maret 1992. Setelah itu, lembaga tersebut berjalan dengan baik, tetapi lembaga tersebut sempat mengalami kebangkrutan disebabkan kurangnya akan SDM, sehingga proses kinerja tidak optimal dan menimbulkan pembiayaan yang macet. Dan pada bulan November tahun 2018, organisasi pesandra atau Persatuan Santri Alumni Sunan Derajat mendirikan sebuah koperasi yang bernama Kopontren Sunan Derajat, Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kopontren merupakan induk dari semua unit-unit bisnis yang berada di pesantren Sunan Derajat. Salah satunya adalah lembaga keuangan tersebut, yaitu BMT Sunan Derajat. Setelah berdirinya induk tersebut, BMT mengalami kemajuan yang sangat pesat, kurang lebih selama 2 tahun. Pengertian dari BMT sendiri adalah, BMT adalah lembaga keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan namanya, BMT memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama Baitul Mal, yang berarti rumah harta. Yang dimaksud adalah menerima titipan harta berupa zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Karena dana tersebut merupakan sebuah amanah untuk pengelolaan sosial, maka dana tersebut tidak boleh dikelola. Sedangkan yang kedua adalah Baitut Tambil, yang artinya rumah pengembangan harta, yaitu dana yang boleh untuk dikelola, seperti halnya tabungan dan pembiayaan lainnya. Sejak berdirinya Kopontren Sunan Derajat, lembaga keuangan BMT Sunan Derajat mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan kemajuan teknologi pada zaman ini. Dengan itu, BMT Sunan Derajat merombak semua sistem di fasilitas yang ada di BMT Sunan Derajat. Bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas mesin ATM. Untuk mesin ATM ini digunakan hanya internal saja atau di dalam pesantren. Dikarenakan BMT merupakan lembaga keuangan non-bank, sehingga tidak diperbolehkan oleh Bank Indonesia untuk dipergunakan di eksternal. SMS notification, mesin EDC, Mobile BMT. Fasilitas mobile BMT tersebut dapat digunakan untuk transfer antar bank manapun dan dapat membayar tagihan seperti halnya pembelian token listrik, pulsa, air, dan e-tol, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah e-brosur. E-brosur merupakan sebuah aplikasi yang berisi katalog daftar-daftar barang yang dijual seperti halnya laptop, HP, dan lain-lain. Dan barang-barang tersebut dijual secara berangsur.
atau istilah murobaha. Meskipun pesantren ini merupakan lembaga pendidikan agama Islam tradisional, tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Memanglah sangat penting agar kita tidak tertindas atau tertinggal oleh perkembangan zaman, tetapi alangkah baiknya kita dilengkapi dengan ilmu agama. Jika ilmu umum diibaratkan seperti kaki dan ilmu agama diibaratkan seperti mata, maka apabila kita hanya belajar ilmu umum, kita akan mendapatkan pengetahuan yang luas di dunia ini dan akan dapat berjalan mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi kita tidak dapat memilih mana yang salah dan mana yang benar. Maka dari itu alangkah baiknya kita belajar kedua ilmu tersebut agar kita bisa berjalan mengikuti perkembangan zaman dan dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah.